Sobat Budaya. Berjumpa lagi kita dalam episode Mojokerto Bumi Majapahit. Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di Jalan Letkol Sumarjo, menceritakan kepada sobat semua tentang apa yang terjadi di masa lampau dan bagaimana keadaannya kini. Jalan Mojokerto tempat saya berdiri adalah Jalan Letkol Sumarjo bagian selatan dari Jalan Letkol Sumarjo yang terbentang dari pinggir Berantas di utara sana hingga di depan Klenteng sana. Di bagian selatan ini memiliki sejarah tersendiri, yaitu berawal sekitar zaman Jepang. Ketika tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoten menyerah di Kalijati kepada Jenderal Imamura. Dan kemudian surat penyerahan tersebut ditandatangani oleh Jenderal Tjarda van Straken Bokstackhouwer. Maka mulai 8 Maret 1942 praktis berakhir sudah penjajahan Belanda selama 350 tahun. Dan dimulai era baru, yaitu penjajahan Jepang, yang nanti kita tahu berlangsung hingga 17 Agustus 1945. Ketika Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1945, Jepang sudah memiliki rencana tertentu terhadap kota-kota yang akan mereka duduki dan akan mereka prioritaskan untuk dieksploitasi setelah mereka mendudukinya. Salah satunya adalah Mojokerto. Karena Mojokerto memiliki sejumlah kekayaan, yaitu Mojokerto memiliki suatu sumber daya alam yang sangat diminati oleh Jepang, yaitu pabrik spiritus yang berdiri sejak 1903 di daerah Watesana. Maka Jepang pun sekitar pertengahan Maret 1945 sudah tiba di Mojokerto. Masuk Jepang dari Jalan Letkol Sumarjo pinggir Berantas sana, dari arah Surabaya, belok menyusuri Kali Berantas dan masuk ke Jalan Letkol Sumarjo. Truk-truk bermuatan kawat telepon tampak berapa belas buah di sini dan menjatuhkan pilihan sebagai kantor perhubungan atau kantor telepon, kantor administrasi di rumah ini. Rumah ini bentuknya sekarang sudah agak berubah, tetapi bentuk dasarnya masih sama seperti zaman Jepang dulu. Di rumah inilah Jepang pertama kali membuat kantor perhubungan untuk mengontrol daerah Mojokerto. Dan daerah Mojokerto ini pun adalah daerah pecinan. Jalan Letkol Sumarjo ini adalah daerah pecinan yang dipenuhi oleh gedung-gedung tua. Pendudukan Jepang kemudian berlangsung selama 3,5 tahun, dan selama 3,5 tahun Jepang tetap berada di sini, di rumah ini, dan menjadikan rumah yang di belakang saya sebagai tempat menginap mereka. Hingga kini bentuk rumah-rumah tersebut masih sama dengan kira-kira 75 tahun yang lalu. Masih sama dengan ketika Jepang datang dulu, hanya sedikit mengalami perubahan di sana sini. Letkol Sumarjo bagian selatan memiliki catatan sejarah, kenangan sejarah tentang masuknya Jepang dan betapa Jepang pertama kali membuat kantor perhubungan di tempat ini. Tempat ini daerah yang sangat strategis, yang lebih kurang berada di lingkaran inti kota Mojokerto. Itulah yang menyebabkan Jepang kira-kira pada akhirnya menjatuhkan pilihan pembuatan kantor perhubungan, meletakkan kantor tempat mereka mengontrol tanah jajahannya di Mojokerto, penduduk Mojokerto,
di Jalan Mojokerto bagian selatan ini, tepatnya di rumah yang berada di belakang saya. Rumah itu dan kemudian rumah yang ada di sini. Lepas dari kenyataan, pada pertengahan Maret 1942, Jepang menjadikan daerah ini sebagai kantor mereka, terutama kantor perhubungan untuk mengontrol kota Mojokerto. Daerah ini, Letkol Sumarjo, sepotong jalan Letkol Sumarjo bagian selatan ini merupakan daerah yang sangat bergengsi. Daerah yang dihuni oleh orang-orang kaya sejak akhir abad ke-19. Sejak akhir abad ke-19 daerah ini telah ada bangunan-bangunan yang demikian cantik, demikian indah, dan pertanda jelas bahwa bangunan-bangunan tersebut dimiliki oleh orang-orang kaya. Ramainya daerah ini, dibangunnya gedung-gedung bergengsi di daerah ini, tak lain karena daerah ini, seperti saya katakan tadi, termasuk lingkaran yang paling inti dari kota Mojokerto. Lingkaran tersebut berpusat pada waktu itu di ujung sana, yaitu Kelenteng Ho San Kiong yang dibangun pada bulan Desember tahun 1823. Pembangunan kelenteng pada tahun 1823 tersebut menandai dibangunnya rumah-rumah orang-orang kaya yang berada, dibangunnya perkampungan keturunan Tionghoa, dan bermunculannya di daerah itu orang-orang kaya yang salah satunya tampak pada awal abad ke-20 di sepotong jalan Letkol Sumarjo ini. Kalau kita lihat bangunan-bangunan di sana, sisa-sisa kemegahan masih nampak, sisa-sisa kemegahan masa lampau masih tampak. Masih terpampang di depan mata betapa bangunan-bangunan tersebut menunjukkan keanggunan masa lampau. Keberadaan mereka sebagai orang kaya, keberadaan mereka sebagai kelas tinggi di dalam masyarakat masih tampak lewat bangunan-bangunan tersebut. Ketika memasuki zaman kemerdekaan, daerah ini pun menjadi ramai pula oleh tempat berseliwerannya para pejuang. Karena di depan sana terdapat sebuah rumah yang pernah dijadikan klinik untuk merawat tentara yang terluka dalam Perang November 1945 di Surabaya. Sebelum dulu bangunan-bangunan ini dibangun, bangunan-bangunan baru ini, di sini berjejer gedung-gedung tua, gedung-gedung lama yang mencirikan keindahan masa lampau. Hingga kira-kira 40 tahun yang lalu, daerah ini merupakan daerah yang rimbun, pepohonan di kiri kanannya sangat teduh dan sangat menyejukkan hati dikala berjalan di pagi dan malam hari. Saya pun masih ingat kira-kira 40 tahun yang lalu, ini adalah sekarang namanya adalah Biara Cinta Kasih milik saudara-saudara kita umat Buddha, yang dulu sebenarnya adalah sekolahan. Saya tidak tahu SMP berapa, saya lupa, mungkin SMP 8 atau SMP berapa, yang jelas ini adalah gedung SMP pada zaman dulu, kira-kira 40 tahun yang lalu, dengan muridnya yang demikian banyak. Dan kira-kira 40 tahun yang lalu juga di sebelah sana terdapat sebuah depot restu, biasa kita bujangan makan di situ, dan kemudian di sini terdapat beberapa toko kecil lainnya. Itu kenangan 40 tahun yang lalu, dan pepohonan pun masih sangat rimbun. Kini di tahun 2021 semua itu tinggal kenangan. Tidak ada lagi sekolahan di sini, tidak ada lagi rumah makan restu, semuanya sudah berubah menjadi seperti ini. Melihat keadaan sekarang, di mana rumah ini sudah mulai dirobohkan untuk kelak diganti bangunan yang baru, bisa kita katakan perkembangan jalan ini dari abad ke abad masih demikian lambat. Hal tersebut terlepas dari apakah kita syukuri atau tidak,
menandakan bahwa sebenarnya budaya masih sisa-sisa budaya masih lampau, masa lampau masih bisa kita lihat, di sepotong jalan bernama Letkol Sumarjo. Sejak 1823 tersebut, daerah ini merupakan nukleus bagi perkembangan kota Mojokerto selanjutnya.